daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempertimbangkan segala hal, salah satunya adalah kenyamanan, ketertiban, kemudian manfaat desa kita, dan berdasarkan semuanya mempertimbangkan padepokan Sufi Padepokan Pakuran Sufi Warga Pribadi untuk padepokan kita nyatakan ditutup. Rame. Saya izin untuk berada di tempat ini karena di luar ada yang menantang kita. Kita tantangkan cuma yang punya ilmu santet. Kalau punya ilmu santet mau menyantet kita ya silahkan, kan begitu. Karena kita ini memberantas dan juga melawan dukun-dukun santet dan juga dukun-dukun pengganda uang maupun dukun-dukun yang melakukan penipuan yang merugikan masyarakat. Itulah yang kita berantas. Gak ada, karena sebelum dia ke Jakarta pernah sempet teleponan sama saya kan. Dia bilang mau mengakui semuanya, mau menjelaskan kenapa pengobatannya pakai trik, mau menjelaskan itu pengobatan pakai triknya tuh itu dia lakukan zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah enggak. Bilangnya kayak gitu. Pas sampai Jakarta kok beda lagi omongan ke media. Terus dari tadi nih, dari pagi saya teleponin orangnya nggak diangkat-angkat. Ngomong ke media bilangnya udah nelpon saya. Tapi saya teleponin kagak ngangkat-ngangkat sampai sekarang nih. Dia nelpon kemana coba? Gitu, saya juga nggak tahu tuh dia ngehubungin kemana. Karena kan saya punya nomor pribadinya loh. Saya teleponin nggak ngangkat sampai sekarang. Saya sudah coba untuk menelpon tetapi tidak ada tanggapan. Dan ini kan beritanya sudah sampai di mana-mana begitu. Viralnya sudah sampai kemana-mana. Beliau sudah menuduh saya melakukan penipuan. Saya ingin tahu siapa yang saya tipu. Karena memang backgroundnya saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu ini ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan gitu. Ya makanya ya saya pribadi kan kembali lagi udah ngingetin untuk dari awal. Jangan pakai trik-trikan pengobatannya, kontennya kalau emang hiburan atau settingan, bilang ke masyarakat Indonesia hanya sekedar acting, hanya sekedar hiburan, hanya sekedar settingan. Ini kan setiap kontennya dia nggak nulisin itu, tapi di konten lainnya kemarin baru mengakui kontennya semua settingan, hiburan doang. Ya seharusnya ketika dia membuat konten semua videonya tulisin hanya sekedar acting, hiburan, settingan gitu dong. Nah maka dari itu, kalaupun pengobatan kayak tadi diancam-ancam, ya satu-satunya ya tobat lah, biar masyarakat Indonesia juga bisa memahami atau klarifikasi kenapa pengobatannya pakai trik. Kan gitu loh, sesimpel itu sebenarnya. Loh iyalah, dari awal. Nah makanya saya kan nggak suka di drama-dramain kayak gini nih. Dari awal tuh pembuktian, siapa yang salah, udah terbukti salah. Lah ini kan ngomong di media udah ngontak saya, katanya nggak ngerespon. Saya teleponin tidak diangkat. Saya malah nggak tahu dia mau ke Jakarta ternyata. Karena yang udah dari hasil teleponan, ya nggak ada niatan dia ke Jakarta pas nelpon saya pada saat itu ya sebelum ke Jakarta. Saya tahu dia mau ke Jakarta dari netizen malah.
Bang itu si ini mau ke Jakarta loh, saya cari tahu mau ngapain, ternyata diundang TV doang, bukan untuk pembuktian tujuannya. Ya ini yang saya katakan, beliau kan jelas-jelas seorang kreator YouTube ya. Ya tunjukkanlah kreativitasmu, tunjukkanlah kerjamu, sehingga nanti orang bisa suka kepada kamu. Nggak perlu kamu itu ketika ingin baik harus menjelekkan orang lain, tidak perlu kamu itu harus menjatuhkan orang lain. Kalau memang ada yang saya lakukan buruk, silahkan laporkan saya, dan saya siap bertanggung jawab, bukan hanya tutup channel. Saya siap masuk penjara kalau saya bersalah, gitu loh. Jadi semuanya itu harus jelas. Sekarang ini kan saya yang punya YouTube hanya sekedar YouTube saya itu nama channelnya Padepokan Rujak Sejati. Yang subscribe-nya cuma 1,6 lah. Dan sana minta bantuan orang yang subscribe-nya 20 juta. Ya nggak imbang. Hanya sebagian sebenarnya yang dipublish. Jadi seolah-olah semua orang berpikir bahwa aku adalah pengeruh harta, pencuri uang, pengambil yang bukan haknya, kan gitu. Sebenarnya kalau kita mau klarifikasi lebih dalam, kita bisa selesaikan. Tidak sebesar itu sebenarnya yang aku ambil gitu. Dan bukan ambil ya, memang itu bagiannya lah. Karena kan kita markup itu nggak sebesar nilai deal dengan artisnya. Jadi yang aku pisahkan itu adalah sebagian yang memang menurut aku ini adalah bagianku dan ini bagiannya dia, dan aku sudah kembalikan bagiannya. Itu kan yang dilihat kan hanya bukti transfer dari klien ke saya, bukti transfer dari saya ke beliaunya kan nggak diliatin. Kalau dulu itu kan saya pernah sampaikan kepada Neng, kepada Mbak Dewi bahwa saya boleh nggak markup, terus beliaunya bilang nggak boleh. Langsung masuk ke rekening aku aja, jual setinggi mungkin gitu. Ya dulu juga memang begitu, sampai akhirnya aku berpisah, aku baru berani markup. Karena menurutku yang tadi aku bilang cuman buat pegangan aku, dan tapi beliau nggak terima dengan kata-kata pegangan kan, dibahas lagi itu. Makanya udahlah, nggak usah dipanjang-panjangin, nanti repot. Kalau saya itu intinya minta maaf aja. Kalau memang merasa bersalah, tapi kalau memang nggak merasa bersalah ya biar pengadilan, bener nggak saya, dia bener atau saya yang salah. Tapi sampai kami sendiri mau mengusut dan membongkar semua itunya Angga ya? Ya kan Budianto saya nggak tahu siapa mas. Itu loh, Budianto itu siapa? Karena saya tidak pernah menyerahkan kepercayaan saya kepada yang namanya Budianto untuk masalah uang. Tapi sampai saat ini sudah ada permintaan maaf sendiri dari Kak Angga? Nggak ada. Belum. Nanti akan kita panggil. Kita akan kirim undangan bicara ngobrol sama. Mungkin sakit hati nggak sih soal nilai transportasi itu asli? Bukan 20 juta, 50 juta, 53, 40 juta. Banyak lagi. Gimana Mam? Atas pengetahuan kami semua ya Pak. Iya. Dan baru kali belakangan ini seperti apa? Bukan belakangan ini, dari dulu pernah mas. Tapi aku maafin. Karena suami gitu. Udah sering terjadi ini. Cuman aku kan bilang aku sudah berpuasa 5 tahun. Tapi kalau lama-lama aku yuk. Ada perjanjiannya nggak, ada komitmen nggak sama saya? Kan ibaratnya kalau orang markup IO ataupun siapapun itu sah ya, karena itu bisnis. Tapi yo nggak 53 juta loh mbak. Dan juga ada etikanya untuk bicara sama kita. Tapi kalau nggak ada etikanya kan saya juga kaget, nanti yang tadinya orang pingin ngundang, waduh Dewi Persik jadi gak dadi, cek larang rek ngono. Total ditotalin berapa? Kan nanti mau dipelajari sama Bang Sandi. Cuman yang baru ketahuan sih yang setelah bercerai ya, saya tidak bicara pada waktu sudah menikah. Setelah bercerai itu 53, terus yang di mana lagi B? Mana lagi Gilbo? 40. Terus Bogor 40. Terus 60. Oh, pertama 53, terus yang kedua 60 jutaan. Terus yang ketiga baru kemarin untuk tanggal 6 Agustus dia ngambil 40, tapi uangnya ini yang 40 sudah saya kembalikan ke orang yang 50 kita balikinnya 50 karena dia DP-nya 50 gitu ke aku yang namanya Budianto. Kok Budianto lagi. Yang ketahuan ini ya, yang sudah bercerai loh, yang sudah ketok palu. Jadi sebelumnya berapa? Tapi ada lagi yang dari yang vape, yang dari vape liquid
ada gitu. Itu belum dihitung. Ada lagi dari Sislim itu belum dihitung. Berarti yang bakal diusut tuntas itu yang setelah bercerai ya, bisa dibilang ya? Iyalah Mas, untuk apa sih yang sudah, kalau udah menikah, kalau aku menuntut, bukan menuntut ya, membicarakan tentang uang kayaknya malu ya. Ya sudahlah, duit aku mah ya udah. Tapi kalau udah bercerai kan bukan haknya dia dong. Kenapa kok masih dicatut terus gitu? Aku sudah minta maaf secara live langsung pada saat itu di TV. Aku udah minta maaf. Di setiap acara apapun aku selalu bubuhkan kata-kata maaf. Karena gini, mungkin secara tidak langsung sikap aku mengecewakan beliau, membuat salah, membuat dia sedih, membuat dia marah. Nah, makanya aku selalu minta maaf. Aku selalu minta maaf. Harapanku ya memang bisa dimaafkan. Tapi kalau misalnya beliau, kan aku tahu banget dia kalau marah agak lama, suka sampai berhari-hari lah. Ya pengen aku sih dimaafin. Tapi kalau misalnya beliaunya belum bisa memaafkan, ya apa boleh buat gitu. Aku sih tetap akan kooperatif aja. Misalnya Neng mau seperti apa, ya aku akan ikuti. Kooperatif aja, berusaha untuk tidak menghindar. Aku tidak mau bermasalah lagi. Kalau misalnya Neng maunya seperti itu, ya udah kita coba, ayo kita bicara secara baik-baik, secara musyawarah. Adakah jalan keluarnya? Karena beberapa markup yang aku ajukan kemarin sama klien pun sudah ada beberapa yang aku kembalikan. Sudah ada 2 job kemarin yang di Bogor sama yang di Lampung. Totalnya berapa Mas? Sudah dikembalikan? Yang pertama 55, yang kedua 20. Itu malah yang di Bogor nggak jadi sama aku. Kayaknya langsung direct ke yang baru deh. Alhamdulillah makin segar, makin sehat, udah mau masuk 8 bulan. Kemarin ngitungnya 7 bulan, ternyata udah masuk 8 bulan. Makanya agak-agak bingung, insya Allah besok Habib mau ajakin baby moon. Tapi kaget gitu, 8 bulan masih boleh terbang nggak ya? Terus akhirnya kemarin cek ke dokter, insya Allah dapat izin terbang, ya udah. Karena udah diajak suami jadi ya udah. Habib sih sebenarnya, karena Habib bilangnya buat baby moon, tapi jadwalnya jadwal Habib semua, jadi ya udah nggak apa-apa lah. Insya Allah ke London sama ke Manchester. Jadi Habib tahu aku suka klub bola MU, jadi diajakin nanti nonton MU di Manchester gitu. Ke London tuh cuma 10 hari. Kenapa? Karena memang ninggalin Kalisa juga. Terus juga ya itu tadi Uber sama masa kehamilannya udah makin tua. Riskan, memang riskan, tapi kalau udah dapat izin dari dokter, kemarin dicek, insya Allah babynya sehat, kuat, jadi ya udah Bismillah kita berangkat. Nggak ada sih, alhamdulillah semua hamilnya lancar kayak hamil yang pertama. Makanya pas mau diajak ke sana ya udah buru-buru pulang karena takutnya malah kalau udah terlalu tua hamilnya kan nggak boleh terbang. Malah nanti lahiran di sana malah lebih repot lagi di sana, soalnya kan nggak sesimpel di sini gitu. Jadi pengennya sekali tiup langsung lahir. Aku normal karena yang pertama juga kan lahiran di rumah. Sekarang masih bujukin Habib untuk minta lahiran di rumah lagi. Tapi Habib kayaknya yang kali ini agak-agak masih mikir dulu maunya di rumah sakit gitu. Tapi kalau aku tetap pengennya di rumah. Enak, kalau di rumah tuh aku ngerasa nyaman. Karena kan ada yang orang punya fobia sendiri, aku fobia rumah sakit, nggak nyaman. Terus kalau lihat rumah sakit bawaannya kayak parno, stres gitu. Nah takutnya nanti malah kalau aku tekanan dan lain sebagainya nggak rileks, takutnya nggak happy, malah jadi mengganggu proses persalinan. Karena yang aku tahu kalau orang mau lahirin itu sebenarnya yang tempat yang ternyaman kan. Tapi balik lagi sih, untuk secara medis juga memang harus dicek apakah kondisinya mumpuni untuk lahiran normal, apakah bayinya sehat, terus tenaga medisnya juga terpercaya, terus juga bayinya juga sehat gitu. Tapi jangan sampai aku egois lahiran di rumah malah bahaya buat aku dan babynya. Jadi aku nanti konsultasi dulu ke dokter anak aku, dokter kandungan juga, bagaimana baiknya. Aku nggak akan keras sih, akan ikut gimana kata suami. Kalau di sana nggak ada ojek online, nggak ada tukang pijit di sini. Kalau di sini kan enak, tradisinya pijit 40 hari, ada yang namanya dibebet segala macam gitu. Itu yang buat aku tradisi yang memudahkan aku selama lahiran 40 harinya jadi kayak ringan, nggak berat. Ditambah lagi anak-anak kan sekolah semua di Jakarta, jadi aku mikirnya kalau lahiran di luar takutnya anak-anak yang lain jadi kasihan. Cewek lagi insya Allah. Habib udah, tapi aku juga nggak dikasih tahu sama Habib, tapi Habib udah bilang udah dipersiapin namanya, udah diistiqorohin, insya Allah sesuai doa Habib. Mau anaknya seperti apa ya nggak apa-apa.
Enggak sih, sebenarnya kalau Habib pasti backgroundnya pergi itu sekalian gitu. Habib entah sekalian dakwah atau memang ada urusan pekerjaan, ada bisnis juga gitu. Jadi kita momennya juga biar lebih irit kan kalau seandainya kerja atau ada undangan. Jadinya kita sekalian nih gitu, pinter-pinter aja sih. Tapi kalau aku sama Habib memang selalu bikin konsep karena kita anaknya banyak. Kan hari-hari tuh udah ribet sama anak-anak gitu. Hari-hari Habib udah sibuk dengan kegiatan dakwanya, kesana kesini. Makanya aku selalu mikirin kita hubungannya harus selalu harmonis terus, harus selalu refresh terus. Dan aku rasa juga Habib butuh aku sepenuhnya, aku juga butuh Habib sepenuhnya. Makanya kita minimal kayak 1 tahun, entah itu umroh bareng, berangkat berdua gitu. Pokoknya kita harus cari momen berdua untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, itu aja sih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.